Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan rilis musim kemarau tahun 2023 untuk wilayah Jawa Timur dengan resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Pada Bapak Taufik Hermawan STMT. Sebelum memasuki acara inti, akan dilakukan sesi foto bersama. Dimohon kesediaannya Bapak dan Ibu untuk mengaktifkan video ataupun kameranya yang akan kami pandu dari sini. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Selanjutnya, 1, 2, 3. Selanjutnya, 1, 2, 3. Selanjutnya, 1, 2, 3. Selanjutnya, 1, 2, 3. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Untuk acara selanjutnya, kita memasuki acara inti, yaitu rilis perakiraan musim kemarau Provinsi Jawa Timur tahun 2023, yang akan disampaikan langsung oleh Kepala Stasiun Klimatologi Jawa Timur, Bapak Anung Supraitno, SSI Emling, dan akan dimoderatori oleh Bapak Koordinator Bidang Observasi dan Informasi. Kepada Bapak Ahmad Lutfi, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Memang menjadi perhatian kita bersama bahwa di 3 tahun belakangan ini kita mengalami suatu bentuk anomali iklim di mana yang kita rasakan adalah hujan yang terjadi hampir sepanjang tahun, sepertinya kemarau kok hujan terus dan lain sebagainya. Nah, itu menjadi pemahaman bahwa karena adanya fenomena iklim yang bernama La Nina. Dan apakah tahun ini juga akan menjadi suatu bentuk La Nina ataukah bentuk menjadi normal atau bentuk menjadi kondisi yang lain. Dan apakah kondisi nanti di tahun 2023 ini nanti seperti apa? Mari kita cermati, mari kita saksikan habis setelah ini bahwa paparan dari Bapak Kepala Stasiun Klimatologi kelas 2 Jawa Timur, Bapak Anung Suprayitno, SSI Emling, telah hadir di antara kita yang nanti akan memaparkan secara detail daerah mana saja yang mengalami kondisinya hujan lebih rendah, daerah mana saja yang awal musim kemarau-nya terjadi di bulan April, Mei, Juni, ataupun Juli, dan nanti bagaimana selanjutnya. Mohon cermati, mohon diikuti paparannya dengan serius. Nantinya juga setelah paparan, nantinya Bapak Ibu dapat menyampaikan pertanyaan seputar kaitannya dengan informasi yang kami sampaikan, yaitu perakiraan musim kemarau tahun 2023. Sebelum mulai saya sampaikan sebuah pantun saja. Mohon izin Pak Kasklip. Panas dan hujan silih berganti, angin berhembus memberi ironi. Mari kita ikut dan cermati rilis perakiraan musim tahun ini. Kepada beliau Bapak Kepala Stasiun Klimatologi kelas 2 Jawa Timur, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera.
Yang kami hormati Bapak Koordinator MKG Jawa Timur, Bapak Taufik, alhamdulillah sudah membuka rilis perakiraan musim kemarau 2023 meskipun via Zoom kesempatan kali ini. Yang kedua, kami sapa juga tentunya Bapak Ibu dari dinas, stakeholder, kolega, dan tentunya Bapak Ibu yang hadir sebagai partisipan Zoom ini tentunya sebagai pengguna informasi BMKG. Terima kasih sebesar-besarnya atas partisipasi Bapak Ibu hadir dalam ruang meeting Zoom ini kaitannya dalam rangka kami Stasiun Klimatologi Kelas 2 Jawa Timur merilis perakiraan musim kemarau dan mungkin juga akan kami sampaikan gambaran seperti apa sih monitoring musim hujan di tahun kemarin. Ada beberapa hal yang akan kami sampaikan, Bapak Ibu, bahwasannya akan seperti apa evaluasi musim hujan 2022-2023 kemarin, kemudian hal-hal yang mendasari perakiraan musim kemarau di tahun 2003 itu seperti apa, nanti akan kami singgung, kami lihat kondisi dinamika atmosfer lautnya, dan tentunya yang menjadi inti dari rilis ini adalah perakiraan musim kemarau di 2023 untuk wilayah Jawa Timur, dan barangkali juga ada beberapa rekomendasi yang patut kita cermati bersama ketika kita menghadapi musim kemarau 2023. Terkait evaluasi monitoring musim hujan 2022-2023 di Jawa Timur, bahwa ini memang sudah kita lalui, dan kita meyakini bahwa ini saat yang pas karena menjadi masa transisi atau masa akhir dari musim hujan 2022-2023, maka BMKG menghadirkan sebuah perakiraan musim kemarau di tahun 2023 khususnya untuk wilayah Jawa Timur. Dulu sempat kita rilis tepatnya di tanggal 16 September 2022 terkait awal musim hujan di Jawa Timur, bahwa kami sampaikan sebelumnya, barangkali Bapak Ibu juga sebelumnya mengikuti, bahwa perakiraan musim hujan memang relatif lebih cepat masuk dibandingkan normalnya, dan di Jawa Timur ini masuk pada bulan Oktober umumnya. Jadi yang sebelah kiri di layar monitor Bapak Ibu, ini memang sudah sah mengatakan kita memang rata memasuki musim hujan, dan ya ini sebarannya ketika semakin warnanya semakin hijau terang, terutama di wilayah sisi selatan, ini awal musim hujannya jauh lebih mendahului ketimbang wilayah yang lain. Kemudian kalau kita singgung musim hujan 2022-2023 kemarin, memang Jawa Timur di 3 tahun terakhir ini berada pada musim hujan atau kondisi tahun yang relatif lebih basah dibanding normalnya. Memang selain faktor La Nina dan sebagainya, ini juga menjadi ilmu titen kita bersama, bahwa kejadian tahun lebih basah dibandingkan normalnya ini menjadi hal yang berturut-turut sangat langka sekali, namun ini terjadi mulai tahun dari 2020, 2021, dan 2002. Dan akan seperti apa kemarau di 2023 nanti akan kita cermati bersama. Terkait monitoring hari tanpa hujan, Bapak Ibu, ini yang menjadi dasar awal, dasar mula, apakah suatu wilayah, terutama wilayah Jawa Timur itu deret hari hujannya sudah mulai berkurang dan sebagainya. Bapak Ibu bisa mencermati produk informasi dari Stasiun Klimatologi Jawa Timur yang rutin akan kita update per 10 harian. Di dalamnya ini ada peta-peta noktah bundar-bundar itu buletan, di mana semakin warnanya hijau itu berarti daerah Bapak Ibu masih dijumpai deret hujan yang relatif pendek. Artinya semakin coklat atau semakin merah, daerah Bapak Ibu dijumpai deret hari hujan semakin panjang. Ini yang kemudian identik informasi yang harus kita sandingkan dengan perakiraan musim kemarau nantinya. Karena apa? Di dalamnya informasi peringatan dini kekeringan, salah satunya bersumber dari monitoring hari tanpa hujan seperti yang tampak di layar sebelah kanan ini. Dan alhamdulillah
Ini baru hanya beberapa titik seperti kami ambil contoh, Bapak Ibu bisa mencermati di Kabupaten Jember, sisi selatan ini warna kuning, artinya bahwa 6-10 hari di wilayah ini tidak terjadi hujan sama sekali. Jadi Bapak Ibu yang di Jember mungkin atau daerah wilayah lainnya di Jawa Timur, dengan mencermati kondisi lingkungan sekitarnya, jika beberapa hari tidak hujan, ya inilah peta yang bisa kami sajikan seperti apa. Kami lanjut. Terkait yang mendasari perayaan musim kemarau, tentunya ada kondisi dinamika atmosfer dan laut yang memicu apakah tahun suatu wilayah atau sebuah musim kemarau, musim hujan akan menjadi lebih basah, atau datang lebih awal, atau datang lebih mundur, atau akan lebih kering. Ini beberapa hal penting yang harus kita cermati. Yang pertama bahwa di gambar A, ini grafik-grafik dari monitoring berbagai institusi resmi di dunia menyatakan bahwa fenomena La Nina lemah ini menuju fase netral. Artinya kita sudah 3 tahun ini sudah berada dalam kondisi yang cukup basah. Ini alhamdulillah barangkali menjadi kegembiraan di sektor tersendiri, Bapak Ibu yang hadir di sini. 2023 ini La Ninanya sudah mulai meluruh atau mulai hilang. Kemudian terkait dipole mode, gambar B, ini juga kondisinya netral. Ini juga memicu apakah suatu wilayah semakin kering dan basah juga berdasar selain dari kondisi La Nina, El Nino, atau juga dari IOD-nya. Dan yang ketiga, kalau kita cermati SS itu adalah suhu permukaan laut. Ini yang mendasari apakah terjadi El Nino dan sebagainya. Jadi semakin warna merah di timur Papua ini, Bapak Ibu. Jika di sana akan petanya menampilkan semakin warna merah atau semakin panas, itu yang kemudian mengindikasikan bahwa kita akan terdampak menjadi tahun El Nino. Dan ini potensi-potensi ini bisa tampil di layar Bapak Ibu. Sudah ada lidah atau distribusi garis atau lidah merah ini yang berada di Samudra Pasifik, terutama di wilayah Nino 34. Artinya ini akan menjadi peluang, semakin panas di wilayah Pasifik ini, berarti kondisi kita bisa jadi peluangnya akan semakin kering. Kemudian yang D, ini memang kita dipengaruhi 2 monsun utama, monsun baratan dan monsun timuran. Sedang monsun timuran ini berkaitan kapan sih gitu Indonesia, wilayah Jawa Timur memasuki musim kemarau, dan ini bisa tampak di layar monitor Bapak Ibu bahwa monsun Asia ini diprediksi masih aktif dan mendominasi wilayah Indonesia pada bulan Maret. Nah, kemudian bagaimana dengan April Mei? Ini pada bulan April, ini angin monsun Australia atau angin timuran itu sudah mulai aktif memasuki Indonesia. Artinya ini saat yang pas kita menjadi toto-toto gitu, karena pastinya gitu dalam waktu dekat kita sudah memasuki musim peralihan menuju musim kemarau. Terkait apa yang akan terjadi perakiraan musim kemarau ke depan, terutama di tahun 2023 ini di wilayah Jawa Timur, Bapak Ibu kami sampaikan. Yang pertama adalah perakiraan awal musim kemarau 2023, mohon Bapak Ibu yang kami hormati, mohon mencermati. Barangkali nanti ada hal yang harus ditanyakan, harus kita diskusikan. Ternyata sebagian besar wilayah Jawa Timur ini berada atau memasuki musim kemarau ini pada bulan April. Ya, jadi semakin warna Bapak Ibu bisa mencermati, ini saya ada kursor kami gerakkan. Warna-warna coklat seperti ini adalah daerah-daerah di Bapak Ibu yang akan memasuki wilayah musim kemarau pada bulan April. Semakin warnanya coklat atau semakin gelap, itu menandai semakin awal pula Bapak Ibu, wilayah Bapak Ibu memasuki musim kemarau-nya datang lebih cepat. Nah, seperti daerah Tuban, kemudian sisi utara Lamongan, sisi selatan Sampang, Pamekasan, Sumeneb, daerah Tapal Kuda, dan sebagian wilayah selatan Banyuwangi, ini diindikasikan lebih dini memasuki musim kemarau, yakni di
April dasarian 1 atau di kisaran tanggal 1 hingga 10, ini wilayah-wilayah yang saya sebut barusan, itu akan memasuki musim kemarau lebih dini. Kecuali daerah-daerah warna hijau, Bapak Ibu, ini memang daerah ketinggian, daerah pegunungan, ini yang memang relatif hampir sepanjang tahun terjadi hujan. Di wilayah zona tersebut, warna-warna hijau ini memastikan bahwa musim kemarau-nya datang lebih akhir. Tapi intinya bahwa sebanyak 68% zona musim di wilayah Jawa Timur ini akan memasuki musim kemarau pada bulan April, kemudian 35% ini akan memasuki musim kemarau pada bulan Mei. Selebihnya nanti sekitar bulan Juni atau Juli, hanya sebagian kecil aja wilayah Jawa Timur baru memasuki musim kemarau. Kami lanjutkan terkait tadi yang berhubungan dengan kapan sih gitu awal musim kemarau datang memasuki Jawa Timur. Di slide ini bisa kami jelaskan bahwa dibandingkan dengan normalnya, jadi yang tadi saya sebut bulan April, bulan Mei, bulan Juli, dibandingkan dengan normal 30 tahunnya, apakah musim kemarau Jawa Timur 2023 ini apakah datang lebih awal atau bahkan sama dengan normalnya atau bahkan mundur atau lebih terlambat dari normalnya. Ini Bapak Ibu bisa mencermati bahwa perakiraan yang kami rilis ini menyatakan bahwa sebanyak 31 zona musim di Jawa Timur dengan warna lebih ke coklatan, Bapak Ibu, lebih kecoklatan ini menandakan wilayah Bapak Ibu akan memasuki musim kemarau datang lebih awal atau datang lebih maju dibandingkan normalnya. Jadi artinya Bapak Ibu harus mulai berkemas diri karena beberapa wilayah ini kalau kita cermati di layar monitor seperti daerah Kabupaten Trenggalek, Bawean dan sebagainya dengan warna coklat paling coklat ini maju 3 dasarian. Artinya wilayah tersebut memasuki musim kemarau ini lebih awal sekitar 1 bulan. Nah, daerah yang lain karena sebanyak 31 zona musim tadi ada yang maju 1 dasarian, maju 2 dasarian sekitar 10 sampai 20 hari. Ini juga harus disikapi Bapak Ibu. Terkait nanti kondisi di lapangannya, Bapak Ibu bisa menyesuaikan sektor apa dan dalam hal kepentingan apa, kondisi kemarau di 2023 ini Bapak Ibu agar bisa menyesuaikan. Namun demikian Bapak Ibu ada pula ini daerah-daerah yang justru mundur musim hujannya. Nah ini barangkali menjadi berkah tersendiri gitu, karena di sisi lain wilayah Jawa Timur berada pada kondisi maju atau datang lebih awal, tapi sebagian 16 zona zoom itu malah agak mundur dibandingkan normalnya. Nah ini kesempatan Bapak Ibu di wilayah dengan lokasi mundur, warna-warna hijau ini, baik warna hijau agak terang, kemudian hijau tua, ini masih ada kesempatan banyak Bapak Ibu untuk memanen hujan di penghujung musim hujan ini. Artinya masih ada banyak kesempatan Bapak Ibu untuk mengisi embung, mengisi waduk, reservoir, dan sebagainya. Kami lanjutkan terkait sifat musim hujannya. Jadi sifat ini bisa dimaknai atau dicermati jika bawah normal itu yang terjadi gambaran di lapangan adalah lebih kering dibandingkan normalnya. Sedangkan atas normal itu diartikan kondisi di lapangan adalah lebih basah dibandingkan normalnya. Artinya perakiraan musim kemarau 2023 di Jawa Timur ini sebanyak 45 zona musim. Ya Bapak Ibu mohon dicermati, sebanyak 45 zona musim, hampir separuh zona musim di Jawa Timur, ini kondisinya bawah normal gitu. Ya, baik tadi kan yang pertama sudah kita cermati kapan awal musimnya, kapan masuknya. Terus yang kedua adalah apakah datangnya lebih maju atau mundur, dan yang ketiga ini sifatnya gitu, apakah lebih basah atau lebih kering. Dan ini juga menjadi peringatan Bapak Ibu semua, pemerhati iklim, bahwa kondisi iklim 2023 ini kami perakirakan dalam kondisi sebagian besar
warna coklat ini dalam kondisi bawah normal. Artinya 2023 ketika kita memasuki musim kemarau hingga berakhir musim kemarau, tahun ini berpeluang kemaraunya akan menjadi lebih panjang, karena bisa jadi datangnya tadi awal musim lebih banyak majunya, datangnya lebih awal. Dan yang kedua, sifat hujannya lebih kering. Artinya Bapak Ibu nanti akan banyak menjumpai sedikit hujan di sepanjang tahun 2023 ini. Kami lanjutkan. Ini Bapak Ibu juga bisa mencermati ini berapa sih sebaran sebaran curah hujannya selama musim kemarau di tahun 2023. Artinya Bapak Ibu yang berada di domisili warna hijau. Warna hijau ini menjadi pembatas sebenarnya Bapak Ibu, karena dalam satu musim masih ada curah hujan di atas 300, ini masih menggembirakan warna hijau. Dan semakin warnanya tua, warna hijau hingga biru, ini daerah-daerah Ibu alhamdulillah juga cukup basah dibandingkan wilayah lainnya yang warna hijau terang atau warna coklat. Nah, ini yang kemudian menjadi kewaspadaan kita pula kalau wilayah Bapak Ibu berada dalam kondisi yang warna coklat atau hijau paling terang ini. Bapak Ibu bisa mencermati di monitor. Terkait puncak musim kemarau Bapak Ibu, jadi tentunya selama periode plus minus 6 bulan musim kemarau 2023, tentunya kapan sih puncak musim kemarau atau puncak kering-keringnya itu di apa? Nah, kami BMKG Stasiun Klimatologi kelas 2 Jawa Timur merilis bahwa bulan Agustus ini sekitar 82% akan memasuki puncak musim kemarau. Hanya sebagian kecil saja, ini sebagian ada di bulan Juli, ini daerah sekitar Bojonegoro, ada Probolinggo, ada Kediri, kemudian sebagian Banyuwangi, detailnya tampak pada layar monitor, ini justru puncak musim kemaraunya di Juli. Sedang daerah-daerah seperti Kediri, kabupaten sebagian wilayah Kediri, kemudian Tulungagung, sisi selatan, Blitar, ini justru puncak musim kemaraunya nanti baru di bulan September. Tapi intinya, wilayah Jawa Timur, ini yang menjadi kewaspadaan kita bersama, bahwa bulan Agustus nanti akan menjadi puncak musim kemarau di tahun 2023 ini. Bapak Ibu, mungkin ini yang menjadi kesimpulan dari rilis kami, bahwa yang pertama, tadi kami sampaikan, La Nina itu sudah berangsur meluruh menuju netral gitu, dan nanti akan ada peluang kondisi El Nino di peningkatan, terutama nanti akan atau sekitar memasuki semester kedua di tahun ini. Artinya memang ada peluang El Nino atau tahun-tahun kering di tahun ini. Terus yang kedua, tadi indeks Sickle Mood memang tidak terlalu berpengaruh besar terhadap kontribusi musim 2023. Dampaknya terhadap awal musim kemarau 2023 di wilayah Jawa Timur, umumnya Bapak Ibu dicermati, digarisbawahi, umumnya terjadi di bulan April, sebanyak 45 zona musim, atau sekitar 60% wilayah Jawa Timur nanti akan memasuki musim kemarau di bulan April. Selebihnya nanti jatuh di bulan Mei. Kemudian awal musim kemarau, ini paling awal di dasarian 1 April, jadi kisaran tanggal 1 hingga 10, yang paling mendahului awal musim masuk musim kemarau, ini tertera di layar Bapak Ibu, mulai dari Tuban, Lamongan bagian utara, Sampang Selatan, Pamekasan Selatan, Sumeneb bagian selatan, dan seterusnya, ini bisa dilihat di peta. Jadi kalau yang warna kuning itu menunjukkan zona, wilayah zona musimnya, nanti di dalam zona musim nanti ada wilayah administratif yang tertera pada narasi ini. Dan ini menjadi catatan kami juga tadi sudah kami singgung bahwa paling akhir diperkirakan terjadi pada bulan Juli dasarian, namun ini hanya kecil, sebagian kecil wilayah Jawa Timur saja karena hanya terjadi di zona 38, yakni bagian tenggara Kabupaten Malang dan bagian barat daya Lumajang. Mungkin boleh dikenal atau kita mengenalkan daerah sana, daerah Supit Urang. Yang ketiga,
Dibandingkan dengan normalnya, Bapak Ibu, awal musim kemarau 2023 ini datang lebih awal atau maju dibandingkan normalnya. Sebanyak 41,9% atau 42%, meliputi 31 zona musim. Dan hanya sebagian kecil yang mundur, artinya wilayah Jawa Timur, awal musim kemaraunya bisa dititik beratkan, diperkirakan nanti pada kisaran normal atau sama hingga maju atau datang lebih awal dibandingkan normalnya. Tertera di mana, kabupaten mana saja, ini mulai dari Pacitan bagian selatan, Trenggalek selatan, kemudian hampir menyeluruh di wilayah Jawa Timur sampai nanti di wilayah Jember bagian selatan dan Banyuwangi. Nanti detailnya ada di peta dan narasi kami. Terus yang sifat hujan, ini kaitannya dengan lebih kering dan lebih basah, tadi sampaikan, ini kondisinya akan lebih kering, bawah normal Bapak Ibu, mohon dicermati. Dan dengan puncak musim kemarau, nanti jatuh di bulan Agustus 2023. Terkait apa yang kami sampaikan Bapak Ibu, di rilis musim ini, detail mulai dari sedikit monitoring, pemicu atau trigger musim kemarau 2023, lengkap dengan narasi dan sebagainya, Bapak Ibu secara mudah nanti bisa mendownload atau membuka buletin perakiraan musim kemarau Provinsi Jawa Timur tahun 2023 melalui link yang tertera di monitor ini, dan barangkali nanti mohon bantuannya, ini host nanti bisa menge-share link tersebut dalam kolom chat. Nanti Bapak Ibu bisa mendownloadnya atau membuka di web kami. Selain kesimpulan Bapak Ibu, tentunya pasti ada rekomendasi dari BMKG melalui Stasiun Klimatologi Jawa Timur. Yang pertama bahwa saat ini kita memasuki, boleh dikata memasuki musim peralihan atau musim pancaroba sebelum musim kemarau itu datang. Nah, seperti biasa, pastinya nanti akan disupport oleh rekan-rekan dari Stasiun Meteorologi Juanda terkait peringatan cuaca harian atau jam-jaman yang bersifat ekstrim, berdampak luas bagi masyarakat. Nanti mohon kiranya Bapak Ibu juga bisa membuka web tersebut atau mengakses informasi yang berkaitan dengan informasi cuaca, hujan lebat, dan sebagainya. Ini mohon tetap menjadi kewaspadaan cuaca ekstrim di musim peralihan ini. Dan yang kedua, bahwa terkait kita belum masuki musim kemarau, ini masih menjadi momentum kita. BMKG menghimbau agar masyarakat kita yang di OPD dan pemerhati lingkungan untuk segera atau masih ada kesempatan melakukan panen air hujan dalam rangka mengisi waduk, danau, dan embung pada musim peralihan ini, dalam rangka mengurangi resiko nantinya ya, terutama di dampak kekeringan dan kekurangan air bersih. Dan yang ketiga, tentunya BMKG juga menghimbau terkait kepada kementerian, lembaga, OPD, stakeholder semuanya, termasuk jajaran pemerintah daerah, NGO, dan sebagainya, terutama ke masyarakat untuk lebih siap dan antisipasi terkait dampak musim kemarau, karena yang pertama tadi ada pergeseran awal musim yang datang lebih awal, terus yang kemudian juga sifatnya kemarau ini diperkirakan lebih kering karena bawah normal. Ini terutama di masyarakat petani budidaya tanaman pangan akan ada potensi gitu ya, kegagalan panen dan sebagainya, kaitannya dengan potensi El Nino yang akan mempengaruhi musim kemarau 2023. Hal-hal ini yang tentunya Bapak Ibu nanti bisa mengantisipasi, bisa menyiapkan dengan baik. Selain itu juga Bapak Ibu mohon terus memantau informasi atau mengantisipasi kekeringan berupa informasi, tadi saya sampaikan informasi per 10 hari terkait hari tanpa hujan berturut-turut dan peringatan dini iklim ekstrim yang berkaitan dengan kekeringan. Karena memang wilayah Jawa Timur meskipun beda dengan Jawa, Sumatera, dan Kalimantan yang setiap kemarau pasti ada kebakaran hutan, meskipun wilayah Jawa Timur ini skup wilayah potensi kekeringan, kebakaran lahan, dan
hutan ini kecil, namun setiap tahun pasti terjadi. Artinya ini menjadi peringatan kita semua. Semoga di tahun 2023 dijauhkan dari bencana kebakaran lahan dan hutan. Mohon kiranya informasi per 10 hari terkait peringatan dini iklim ekstrim kekeringan mohon nanti juga dicermati melalui informasi yang ada atau tampak pada layar monitor di depan ini. Nah, mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan terkait rilis perakiraan musim kemarau 2023 untuk wilayah Jawa Timur. Mohon menjadi kewaspadaan kita bersama, menjadi kesiapsiagaan kita bersama. Semakin Bapak Ibu banyak mencermati informasi iklim, tentunya resiko kebencanaan, resiko kegagalan panen, resiko dampak dari perubahan iklim dan cuaca akan semakin bisa diminimalisir. Itu mungkin yang bisa kami garis bawahi Bapak Ibu. Demikian yang bisa kami sampaikan. Monggo silakan barangkali nanti ada kesempatan kita berdiskusi atau barangkali kami sebagai institusi resmi yang merilis perakiraan musim kemarau ini barangkali ada masukan informasi tambahan monggo segera bisa menyampaikan pada forum ini. Demikian kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kepala Stasiun Kelas Jawa Timur atas paparannya yang cukup bagus dan sangat dari apa yang disampaikan bahwa nanti La Nina sudah mulai berangsur netral, kemudian informasi terkait awal musim yang dimulai dari sisi pesisir utara di Jawa Timur dari sebagian Tuban, Lamongan, Gresik hingga lanjut ke bawah. Setelah sesi pemaparan ini, menurut Bapak Ibu silakan kita memasuki sesi diskusi. Silakan Bapak Ibu menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat. Setelah itu nanti bagi yang ingin menyampaikan pertanyaan secara langsung dapat memberikan tanda lambaian tangan. Monggo Bapak Ibu. Sepertinya di kolom chat sudah ada yang bertanya nih. Dapat kami informasikan juga Bapak Ibu di kolom chat juga sudah kami sediakan link bagi Bapak Ibu yang ingin mengunduh informasi secara langsung melalui website kami di https://datajatim.bmkg.go.id/musim.pdf atau juga melalui link lain /PMK Jatim 22. Sepertinya sudah ada pertanyaan Pak dari yang pertama. Saya scroll dulu ya. Di informasi kalau untuk jangka panjang ke depannya. Setelah ini mohon informasi kalau untuk jangka panjang ke depannya. Benar-benar tahun 2023 ini ke depan akan cenderung kemarau semakin panjang. Simak dulu, kemudian ada yang kedua pertanyaannya. Kami canda. Jika musim kemarau diperkirakan muncul dan ruang untuk La Nina berdampak musim kemarau yang lebih panjang dan musim hujan yang kemudian akan mundur dari normalnya. Mungkin pertanyaan kita, kalau diperkirakan maju dan ada peluang untuk El Nino, apakah dampaknya kepada musim kemarau yang lebih panjang dan musim hujan yang akan mundur dari normalnya? Mohon izin Pak Kaslim menambah satu lagi ini. Mohon izin dari DKPP Sumeneb, Dinas Kelautan dan Perairan dan Perikanan ini. Mohon izin untuk kemungkinan gagal panen di akhir di semester 2. Apakah terkait dengan kekurangan air? Apakah diperkirakan sama sekali tidak ada hujan? Mohon penjelasan lebih lanjut karena akan terkait pemilihan
komoditi pertanaman. Oke. Mungkin itu dulu Pak dari 3 pertanyaan. Yang pertama dari Arachnida, kemudian dari Bapak Ramadhani, dan dari DKPP Sumeneb, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Sumeneb. Oh, terima kasih. Apakah suara kami cukup jelas diterima? Tahan dulu Pak Seperti kita 3 dulu diskusinya, nanti tahan dulu. Terima kasih atas pertanyaannya. Nih, mentor Pak Lutfi. Ini siapa, Mbak Arachnida atau Nida ya? Mbak Arachnida, mohon izin. Ibu atau Bapak ini? Arachnida. Ya, memang gini, tren dari perubahan iklim di Jawa Timur ini memang terkait tren musim kemarau memang jauh lebih panjang ketimbang periode musim hujannya. Dalam konteks kita di luar bicara tahun tersebut ada La Nina dan sebagainya gitu. Tapi dalam konteks garis besarnya memang musim kemarau itu akan lebih panjang dibandingkan normalnya dan musim hujan akan lebih pendek dibandingkan normalnya. Makanya tanda-tandanya sudah jelas ketika seharusnya kita banyak menerima hujan, intensitas hujan harian itu semakin panjang, sekarang jarang dijumpai. Jadi sifat hujannya intensitasnya lebat, tapi dalam rentang waktu yang cukup pendek. Ini kalau kita bicara konteks tren ke depannya gitu. Namun mohon dicermati pula bahwa tren tahun ke tahun itu juga beda gitu. Ternyata tahun 2021, 2020 hingga 2022 kan lebih basah juga ketimbang normalnya. Nah, 2023 ini berbalik menjadi musim kemarau nanti lebih panjang ketimbang normalnya karena tadi kita sikapi bersama, kita ketahui perakiraannya membunyikan datangnya lebih awal dengan sifat hujan lebih kering dibandingkan normalnya. Kalau ini nanti menjadi tepat, akurasinya baik, ya ini menjadi bahan untuk kita lebih bersiap-siap gitu. Yang kedua, jika musim kemarau diperkirakan maju ini, semoga ini Pak Ramadhani ya, bukan Pak Ramadhani ini, dan ada peluang untuk La Nina. La Ninanya kan nggak ada nih peluangnya di musim kemarau 2023 karena tadi disampaikan sudah meluruh gitu ya. Jadi dampaknya memang musim kemarau bisa jadi datangnya lebih awal. Dan yang kedua, sifat musim kemaraunya lebih kering dibandingkan normalnya. Ini menjadi catatan penting. Ketika tidak ada pengaruh La Nina atau yang berkontribusi adalah El Nino-nya gitu muncul, berarti musim kemarau di Jawa Timur datangnya lebih cepat, periode musim kemaraunya jauh lebih panjang, dan sifat hujannya gitu selama musim kemarau jauh lebih kering dibandingkan normalnya. Tuh. Terus dari DKPP Sumeneb mohon izin untuk kemungkinan gagal panen di semester 2. Kalau melihat potensi musim kemarau memang di bawah normal, Nah, mohon kiranya hal ini bagi kolega di Dinas Pertanian mohon menyesuaikan gitu. Karena itu tadi awal musim kemaraunya bisa jadi lebih awal, kemudian pasti cadangan air di waduk dan kemudian pemberian irigasi nanti juga pasti akan terpengaruh di dalamnya. Nah untuk hal ini, mohon kiranya barangkali di Dinas Pertanian atau Ketahanan Pangan punya skenario di kalender tanam. Karena kalender tanam nasional itu mengacu pada perakiraan musim kemarau yang diterbitkan oleh BMKG. Jadi Balitklimat Kementerian Pertanian dalam merilis kalender tanam itu sudah menyesuaikan perakiraan musim di wilayah Bapak Ibu. Jadi mohon kiranya nanti terkait kapan penjadwalannya, kalender tanamnya, kemudian komoditas apa yang sesuai, sebenarnya sudah ada rambu-rambu dan acuan garis besarnya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Nanti dilanjut lagi, monggo Pak Lutfi. Oh ya, monggo. Oke, terima kasih Pak Kaslim atas penyampaian tadi untuk 3 pertanyaannya. Apakah sekarang suara saya sudah lebih jelas?
Sudah, Pak. Oke, siap. Iya. Nanti untuk yang berikutnya ada dua penanya, Pak. Ada dua penanya. Ada dua penanyanya. Yang pertama dari Pak Setio Budi, nanti yang kedua nanti akan berbicara langsung, Pak. Pertama Pak Setio Budi, yang kedua Pak Agus dari DKP Pamekasan. Pada kesempatan pertama kami persilakan Pak Setio Budi untuk menyampaikan pertanyaannya secara langsung aja, Pak, biar lebih jelas dan lebih detail. Monggo waktu dan kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Lutfi dan juga Pak Anung, terima kasih banyak waktunya. Pertanyaan saya yang pertama, karena ini kan ada potensi untuk awal musim kemarau juga maju karena dari padi yang La Nina juga meluruh. Cuman kalau dilihat sekarang meskipun sudah akan menjelang ke April, tapi hujan seperti yang saat ini di luar sana juga masih turun hujan deras, Pak. Nah, biasanya di masa transisi atau peralihan musim ini ada indikasi seperti cuaca ekstrim dan lain sebagainya, Pak. Nah, bagaimana potensi cuaca ekstrim di masa transisi dari musim penghujan ke kemarau yang saat ini sudah akan memasuki musim kemarau. Kemudian pertanyaan saya yang kedua, Pak, kalau tadi diindikasikan bahwa saat ini peluang untuk musim kemarau ini benar-benar akan musim kering. Kemudian tadi juga diinformasikan bahwa di semester 2 itu ada potensi La Nino ya yang juga akan datang ditandai dengan tadi yang lidah merah terutama di Laut Pasifik sebelah timur Papua. Nah, ini apa juga nanti mengindikasikan ataupun berpotensi bahwa kemarau kita menjadi lebih panjang, yang artinya awal musim hujan pada 2023 ini akan mundur dibanding normalnya. Begitu Pak, dua pertanyaan dari kami dan terima kasih banyak. Terima kasih. Atau tambah satu dulu, satu-satu dulu. Oke, siap. Oke, mohon izin Pak Setio Budi. Ini terkait musim transisi kan sebenarnya kita sudah mendapatkan pembekalan banyak Bapak Ibu ya dari BMKG, tidak intinya memberi edukasi. Yes, pokoknya intinya musim transisi itu cuaca ekstrimnya mulai dari puting beliung, hujan ekstrim, hujan es, kemudian angin skala kencang gitu dan sebagainya. Potensinya nanti juga ada banjir, longsor dan sebagainya. Nah, tentunya dari hal-hal yang memang selama ini sudah umum terjadi di wilayah Bapak Ibu, mohon kiranya Bapak Ibu mencermati yang paling sering, frekuensi paling sering itu potensi cuacanya apa. Nah, terkait suplai informasi, Pak Setio Budi, ini tadi juga yang kebetulan membuka adalah koordinator kami itu beliau dan rekan-rekan di Stasiun Meteorologi Juanda memiliki tupoksi dalam rangka memberi informasi cuaca jangka pendek. Artinya baik perakiraan cuaca jam-jaman, harian, kemudian peringatan dini cuaca ekstrim berpotensi di mana. Mohon kiranya Pak Setio Budi terkait pengurangan risiko bencana di cuaca ekstrim, mohon kiranya mengakses informasi yang ada di Stasiun Meteorologi Juanda. Mungkin bisa di googling aja atau diketik Pak Setio Budi, nanti akan bisa berselancar di dalamnya, termasuk Bapak Ibu yang hadir di sini. Terkait tadi saya senang sekali nih Pak Setio Budi sudah mencermati, udah ada potensi SST suhu panas, ada bahasa-bahasa lidahin suhu panas, artinya memang sudah ada pemahaman ke sana. Nah, ketika ada indikasi memang potensi suhu semakin panas, SST tadi Pak, Nino 34 yang berpotensi El Nino, memang musim kemarau kita kan menjadi lebih panjang. Kemudian yang justru Pak Setio Budi tanyakan justru musim hujannya kan begitu ya. Nah, ya betul. Ketika awal musim kemaraunya datang lebih awal dan potensinya bisa menjadi lebih panjang, artinya akan ada potensi awal musim hujan di 2023, 2024 akan menjadi mundur. Jadi ini keren sekali nih Pak
Pak Setiobudi ini. Awal kemaraunya aja baru diperkirakan, beliau sudah memikirkan kapan awal musim hujannya. Ini keren juga, ini toto-totonya malah lebih 3 langkah dibanding kita pada umumnya. Nah, terkait ini Pak Setiobudi, perakiraan musim hujan nanti akan kami rilis di sekitar bulan September. Ya, apakah nanti maju mundurnya seperti apa? Tapi paling tidak yang bisa kita toto-toto adalah ada potensi musim kemarau saat ini bisa jadi peluangnya menjadi lebih panjang ketimbang normalnya. Mungkin sementara itu Pak Setiobudi, matur suwun. Terima kasih Pak Anung. Terima kasih Pak Setiobudi, memang beliau ini cukup rajin Pak. Jadi kalau ada gonjang-ganjing sedikit gitu sudah sering berkomunikasi, baik sering melalui WA nggih Pak Setiobudi nggih. Sukses selalu Pak Setiobudi untuk budidaya yang sekarang pun nanti akan dilakukan. Terima kasih. Terima kasih juga Pak Lutfi sudah selalu responsif, setiap kita bertanya langsung sudah diberikan data. Terima kasih Pak, semoga informasi kami dapat bermanfaat semaksimal mungkin. Untuk penanya berikutnya kami persilakan Pak Agus dari Pamekasan. Ya, halo Pak, jelas Pak? Cukup jelas. Oh ya, ini Pak begini Pak, yang kami tanyakan gini, di paparan Bapak barusan bahwa di bulan ini sekitar sifat hujannya Pak, sifat hujannya di bawah normal, rata-rata di bawah normal. Terus ketika kita ngelihat jumlah 200 sampai 300 itu Pak, di bulan April itu apakah ada di bulan April itu apakah ada kemungkinan Pak, kemungkinan hujan? Karena begini Pak, di wilayah saya kebetulan mayoritas petambak garam Pak. Jadi parameter yang dipakai oleh para petambak garam ini kearifan lokal Pak. Dengan cara gini Pak, banyak masyarakat petambak garam yang sudah mulai turun menggarap lahan Pak. Itu ditandai dengan karena angin sudah mulai dari tenggara Pak. Mayoritas sekarang sudah dari tenggara Pak. Terus ketika sore menjelang malam, awan cumulonimbus itu membesar, tapi nggak jadi hujan Pak. Jadi apakah di bulan April ini di sifat hujannya itu sesuai dengan perkiraan Pak Lutfi atau sesuai dengan perkiraan Pak Anung atau bagaimana Pak? Ini terkait kita membahas bagaimana kemungkinan bulan April itu petambak garam menggarap lahan garapannya Pak. Terus yang kedua Pak, mohon izin juga Pak bisa di-share Pak materinya dari materi paparan dari Pak Anung di kolom chat Pak. Terima kasih Pak. Siap, langsung aja ya Pak Agus ya, nanti PDF-nya biar ringan Mbak, biar di-share aja gitu. Ya. Terus memang ada yang ya betul sih, kami memahami ketika ada pertanyaan musim kemarau-nya lebih kering, tapi apakah masih ada hujan? Ini saat ini menjadi catatan Bapak Ibu bahwa musim kemarau itu tidak serta-merta tidak ada hujan sama sekali. Yang menjadi kriteria musim kemarau itu jika 1 bulannya kurang dari 150 mm per bulan curah hujannya. Artinya nanti yang menjadi pembatas masih ada hujan ini memang sebenarnya di bulan April, Pak Agus. Karena sebagian besar ini wilayah Jawa Timur ini tentunya kalau untuk Pamekasan tadi kita cermati 868 Pak. Selatan aja nih, tengah hingga selatan yang April 1 sudah mulai masuk musim kemarau. Dan memang di sana memang sektor tambak garam ada di sana gitu di sisi selatan. Nah, artinya bisa jadi mungkin mulai lebih aman nanti di April dasarian 2 Pak Agus, musim kemarau mungkin curah hujannya sudah benar-benar sudah berkurang sama sekali gitu. Itu sudah kalau berdasarkan perakiraan sudah bisa dipastikan masuk musim kemarau. Dan memang bulan-bulan ini dasarian ini memang menjadi
dasarian yang tepat memang untuk toto-toto gitu loh, bagaimana menyiapkan lahan dan sebagainya. Nah, tapi juga mohon dicermati Pak Agus, terkait apakah nanti ada lonjakan-lonjakan curah hujan pada dasarian-dasarian baik skala bulanan atau dasarian atau harian. Nanti ada informasi apapun akan kami update dan kami rilis, termasuk musim kemarau ini. Kalau memang di tengah jalan, nanti akan dijumpai hal-hal trigger yang kemudian membatalkan perakiraan musim ini, barangkali akan menjadi apa yang kami perakirakan ternyata triggernya berbalik arah dan sebagainya, ya akan kami rilis gitu, akan seperti apa gitu. Karena memang gonjang-ganjing terkait dinamika cuaca dan iklim ini dinamis sekali. Jadi Bapak Ibu mohon kiranya kami berharap sekali gitu untuk selalu mencermati info iklim, info cuaca itu satu paket. Tidak hanya berhenti di info musiman ini, tapi mohon juga info bulanan, info dasarian, info harian, dan info jam-jaman. Saya yakin dengan sepaket informasi tersebut dapat meminimalisir dampak atau resiko di lapangan. Mungkin itu ya Pak Agus. Matur suwun, terima kasih atas perhatiannya terhadap cuaca iklim, terutama di petani tambak di Kabupaten Pamekasan. Ada satu penanya, Pak. Ini cukup panjang kalau saya bacakan. Barangkali dari penanya yang menggunakan akun BET bisa langsung bertanya bisa bertanya secara langsung. Monggo kami persilakan. Bisa sebutkan nama Pak, karena selamat sore Pak. Ya, terima kasih. Saya Bagus Indra Pak. Kami dari praktisi pabrik gula tebu Pak, di mana pada musim giling 2023 ini kebanyakan dominan akan dimulai di bulan Mei, bahkan mungkin ada yang di April memulai dulu giling, Pak. Kalau melihat cuaca kemarau tahun ini, yang kami tanyakan, diperkirakan kemaraunya ini sampai dengan bulan apa ya, Pak ya? Di samping kami musim giling 2023, untuk musim tanam tahun 2003-2004, ini periode satunya akan kita mulai di rata-rata di Mei sampai dengan Agustus, Pak. Sehingga kami perlu mempersiapkan strategi dalam persiapan pengairannya. Demikian kira Pak. Oke, terima kasih Pak. Saya panggil Pak Bet aja ya, karena Pak BET ini. Ya, Bagus Indra Triana Pak. Terlalu panjang Pak. Ya, bagus. Terkait ini ya, tahun 2023 tentunya kalau berita gembiranya nanti sebenarnya di petani tebu, garam dan sebagainya sih gitu ya. Karena memang kalau Bapak Bagus nanti memulai giling nanti di bulan Mei, sebenarnya tadi juga sudah kita sampaikan, alhamdulillah memang Mei tentunya sudah memasuki musim kemarau gitu. Nah, kaitannya di bulan Agustus itu juga baru masih memasuki puncak musim kemarau, ini juga menjadi periode yang aman gitu. Di rekan-rekan kolega di pabrik gula, penggilingan dan sebagainya, karena memang periodenya musim kemarau, artinya masih aman gitu. Terkait sampai kapannya, nanti di September akan kami infokan perkembangan terbaru Pak. Tapi berdasar apa yang menjadi trigger perakiraan musim kemarau 2023, kami meyakini gitu, musim kemarau tahun ini memang periodenya lebih panjang dibandingkan normalnya, dan memang lebih kering gitu. Artinya saya yakin di bidang Bapak lebih aman gitu di tahun ini ketimbang 3 tahun yang berturut-turut sebelumnya. Mungkin itu Pak Bagus, tapi itu tadi mohon dicermati ya, bagaimana nanti dapat jatah pengairan irigasi selama proses penggilingan Pak ya, mohon dapat penjaminan dari yang memberi alokasi air gitu, mohon dijadwalkan dan mohon direview ulang gitu, karena dampak dari pemberian irigasi di penggilingan adalah kecukupan air irigasi tersebut gitu, tapi mohon dikonfirmasi dari awal mumpung ini belum terjadwal sepenuhnya, begitu Pak Bagus.
masih di mute Pak Bagus. Oke, terima kasih Pak informasinya Pak. Nih, sami-sami Pak Bagus. Oke. Terima kasih atas kesempatan tadi, pertanyaan yang disampaikan tadi dari Pak Bagus Endra Triana terkait bagaimana nanti kondisi secara umum untuk awal musim hujannya. Memang Pak, bisa melangkah pertanyaan berikutnya, masih ada? Oke, kami tunggu. Dapat kami sampaikan bahwa di kolom chat juga sudah kami sampaikan. Pertama adalah terkait file, terkait rilis yang disampaikan oleh Bapak Kepala Stasiun Klimatologi Jawa Timur, terkait rilis PMK 2023. Kemudian yang kedua adalah file terkait buletin perakiraan musim kemarau, sudah kami sampaikan. Barangkali ada kesulitan dalam mengunduh, kami juga menampilkan link dalam bentuk bit.ly, di situ ditampilkan bit.ly / huruf besar PMK Jatim 23. Monggo silakan diunduh baik dengan mengunjungi web kami, sudah kami sediakan di web kami di staklim-mendatar-jatim.bmkg.go.id, dan juga ada link bit.ly-nya, dan juga ada file langsung yang dapat diunduh berupa file PDF-nya. Monggo kami berikan kesempatan sekali lagi bagi Bapak Ibu audiens yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun ingin berdiskusi lebih lanjut. Jadi barangkali juga Bapak Ibu nanti bisa kontak rekan-rekan di Stasiun Klimatologi Jawa Timur. Tentunya nanti di bawah yang mengkoordinir produk informasi iklimnya adalah Pak Lutfi. Bapak Ibu mohon dicantumkan berapa nomornya itu Pak Lutfi. Barangkali ada kendala tidak bisa download dan sebagainya. 0812 1455 6635. Nah, Bapak Ibu itu ada di kolom chat tercantum nomornya Pak Lutfi gitu, yang barangkali Bapak Ibu kalau tidak hendak mengakses informasi iklim tapi kemudian lewat Malang, ya kontak Pak Lutfi aja, pengen mampir monggo aja begitu. Pak Lutfi punya warung bakso enak. Ada lagi Bapak Ibu yang tidak barangkali belum tersampaikan oleh kami. Jika tidak ada, ini yang perlu kami garis bawahi bahwa perkiraan musim kemarau ini bukan sesuatu yang harga mati atau paten gitu. Nanti akan ada potensi kami revisi jika memang ada orang di dalamnya dan memungkinkan untuk direvisi. Yang pertama. Dan yang kedua, tadi saya sampaikan, jangan informasi musim ini gitu, perkiraan bulan gitu, menjangkau perkiraan musim bulan ke depan seperti apa. Ini juga jangan bedanya pendek, yang ketiga nanti perkiraan dasarian, gambaran dasarian ke depan, 3 dasarian ke depan seperti apa, dan tentunya disupport oleh stasiun meteorologi Juanda. Tadi ada informasi cuaca harian dan jam-jaman. Jadi sepakat ya Bapak Ibu yang ada di sini, mohon dicermati, jangan berhenti di informasi musim ini kemudian tidak mengakses informasi lainnya. Kalau tidak ada Bapak Ibu, juga kita masih bisa bersilaturahmi lewat WA dan sebagainya di nomornya Pak Lutfi atau rekan-rekan lainnya. Mungkin apa yang telah kami sajikan mungkin kami akhiri, dan waktu selebihnya mungkin kami bisa diserahkan ke Bu Moderator Pak Lutfi. Monggo. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas diskusinya, terima kasih khususnya kepada Bapak Koordinator MKG, Bapak Kepala Stasiun Meteorologi Juanda atas tadi pembukaannya yang cukup menggugah, kemudian juga paparan yang cukup detail dan cukup lugas dari Bapak Kepala Stasiun Klimatologi Jawa Timur selaku narasumber.
Sebelum mengakhiri kegiatan kali ini, bahwa informasi dari ragam informasi klimat terutama itu juga sudah kami sediakan untuk luasan kabupaten kota masing-masing dalam tampilan e-bulletin, sehingga Bapak Ibu sudah bisa mendapatkan informasi dalam luasan kabupaten kota masing-masing. Apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan, saya mengulangi lagi apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Stasiun. Bapak dapat menghubungi di 0341461595 atau dapat menghubungi saya di 081214556635. Sebelum mengakhiri pada kegiatan kali ini, nanti terima kasih buat semuanya, buat rekan-rekan yang mendukung baik di stasiun Klimatologi Jawa Timur maupun Stasiun Meteorologi Juanda. Terima kasih atas dukungannya sehingga dapat terlaksananya kegiatan ini dengan baik dan lancar. Dan apabila nanti ada kondisi-kondisi khusus, kami juga akan menyampaikan terkait update-update bagaimana kondisi cuaca, bagaimana kondisi iklim ke depan. Salam bahagia, salam sehat selalu buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke Master of Ceremony. Baik. Terima kasih kepada moderator Bapak Ahmad Lutfi yang telah memandu jalannya diskusi, dan juga terima kasih kepada Bapak Anung sebagai narasumber yang telah menyampaikan paparan rilis perakiraan musim kemarau secara jelas dan lengkap. Semoga kedepannya informasi dari BMKG dapat dimanfaatkan secara optimal. Bapak Ibu yang berbahagia, telah sampailah kita di penghujung acara, yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah Bapak Ibu acara rilis perakiraan musim kemarau 2023 Provinsi Jawa Timur yang telah kita lalui bersama. Terima kasih kepada semua yang telah berpartisipasi. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga acara yang telah dilaksanakan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Malam minggu di alun-alun Batu, paling nikmat makan ketan. Semoga Bapak Ibu sehat selalu, sampai jumpa di lain kesempatan. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.